Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia. Betul? Betul. Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun. Tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Apa kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara, dan internasional. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang mau dari kemerdekaan siapa? Aceh. Yang jadi contoh siapa? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Aceh memiliki sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegigihan rakyat Aceh yang didasari karakter masyarakat yang tidak mau kompromi melawan penjajah telah menjiwai seluruh rakyat Aceh dalam turut memperpanjang kemerdekaan Indonesia. Kali ini kami akan mengupas fakta Aceh satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng agar kami tetap terus berkarya dalam sebuah sejarah. Tercatat dalam sejarah, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang tidak dijajah oleh Belanda pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, oleh Presiden pertama Soekarno, Aceh dijuluki sebagai daerah modal, yaitu modal bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Karena pada saat itu, seluruh wilayah Indonesia telah berhasil dikuasai Belanda. Rakyat Aceh memiliki sejumlah tokoh pahlawan dan pejuang yang gigih dan memiliki komitmen terhadap tegaknya Republik Indonesia, sehingga apapun dikorbankan demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain nama-nama seperti Tengku Umar, Juniadin, dan sejumlah nama lainnya yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, Aceh juga memiliki nama yang patut dikenang dan berjasa bagi bangsa seperti Teuku Hamid Azwar yang dikenal sebagai perancang strategi mempertahankan Aceh dari upaya Belanda menguasai tanah Rencong. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa daerah Aceh merupakan daerah yang patut mendapatkan catatan tersendiri atau catatan khusus. Ini terutama karena struktur masyarakat Aceh yang memiliki nilai-nilai heroik yang sangat menonjol. Sejak masa penjajahan Belanda, Aceh mencatat peristiwa perlawanan yang luar biasa, dipimpin oleh tokoh yang memiliki karisma, serta didukung oleh rakyat yang siap menghadapi konsekuensi apapun juga. Dalam buku sejarah perjuangan yang berjudul Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang, memiliki nuansa yang berbeda dibanding buku biografi tentang kisah kepahlawanan tokoh perjuangan. Di samping menceritakan silsilah keluarga, pengalaman masa kecil, perjuangan awal kemerdekaan, dan kiprahnya di dunia usaha, buku tersebut juga syarat dengan nilai yang dimiliki masyarakat setempat. Teuku Hamid Azwar, sesuai dengan sebutannya Teuku, berasal dari keluarga bangsawan.
Ia memperoleh pendidikan agama Islam yang sangat kuat semenjak masa kecil. Neneknya yang mendapat sebutan Sri Kandi Aceh, Pocut Mulijo, adalah seorang yang sangat terkenal dan panju yang menjadi titik kebangkitan semangat juang rakyat Aceh untuk melawan penjajah dari manapun asalnya. Ia juga berhasil ketika mengkomandani pasukan dalam menghalau 2 batalion tentara Jepang yang dikirim Brigjen Ted Kelly, komandan sekutu di Medan, yang ingin memasuki kembali di Aceh. Keberhasilan inilah yang bisa mendukung Aceh tidak pernah diduduki Belanda pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949 dan sebagai daerah modal RI untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan melawan Belanda yang tidak pernah surut keinginannya untuk kembali menduduki Indonesia. Teuku Hamid Azwar memilih melepaskan jabatannya di bidang militer ketika dilihat bidang ekonomi sudah disentuh untuk dikembangkan dan dibangun. Kegiatannya di bidang ekonomi diawali dengan mendirikan Central Trading Company atau CTC di Bukit Tinggi untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan TNI di Sumatera. Ia sempat berjuang di luar Aceh sebagai dampak meletusnya revolusi sosial. Bersama-sama dengan Tengku Nya Arif dan Syamun Gaharu, Teuku Hamid Azwar diminta meletakkan jabatan dan kemudian hijrah ke Sumatera Selatan, kemudian ke Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia pernah 2 kali ditawari untuk menjadi Menteri Perdagangan, tetapi ditolaknya karena ia bisa membaca situasi politik yang terjadi pada masa itu. Satu lagi yang patut mendapat catatan dari pribadi Teuku Hamid Azwar adalah ia memiliki sifat rendah hati dan tulus dalam perjuangan tanpa mengharapkan pamrih apa-apa. Tidak satupun bintang jasa yang diperolehnya, meskipun perjuangan yang dilakukannya merupakan pertaruhan yang sangat besar. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang bisa kami rangkum tentang fakta sejarah Aceh, satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah. Jika kalian suka, bagikan link video ini ke teman dan saudara kalian agar bermanfaat bagi mereka. Wassalamualaikum.